Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabba wa hubba dina wa habbadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qayna nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibaqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, Bapak Kuwu, desanya apa ya? Babakan Lor Sari, Lor. Wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Dharma Yusuf beserta Ibu Adinda Dr. Basuki Yusuf serta hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat majelis Dharma Bangsa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertemuan kita malam ini tentu saja yang pertama judulnya syukur kepada Allah, karena kita semua masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya sudah dibaca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu semua bersyukur, niscaya aku akan tambahkan pada kamu semua kenikmatan, dan jika kamu kufur, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Kalau saya lihat yang malam ini datang di sini adalah orang-orang yang penuh dengan kenikmatan, tapi terkadang kadang-kadang kenikmatan sering berulang terasa bukan kenikmatan. Kedepan mata adalah kenikmatan yang luar biasa, tetapi karena terlalu sering kita dapatkan kedepan mata, kedepan seakan-akan bukan kenikmatan. Kapan terasanya nikmatnya kedepan mata? Kalau kedepannya sudah dikurangi oleh Allah, sudah kerecem, sudah kekerenyedan, baru sadar nikmatnya kedepan mata. Oleh karena itu, mumpung masih punya kedepan, ayo kita gunakan kedepan ini sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah. Gunakan mata untuk memandang sesuatu yang diizinkan oleh Allah, jangan digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak diperkenankan Allah, sebab tidak semua yang kelihatan itu boleh dilihat. Ada kalanya kelihatan tapi tidak boleh dilihat, sebab kata orang Sunda, teu sakabeh nu katempo meunang ditempo, lamun lain tempoeunana.
Ada orang Sunda di sini. Nafas ini kenikmatan yang sangat luar biasa, tapi karena terlalu sering kita dapatkan nafas, seakan-akan nafas bukan kenikmatan. Kapan terasa dan sadarnya nafas itu nikmat? Kalau nafasnya sudah terganggu, sudah bengek, sudah ampeg, sudah TBC, bisa cager, baru sadar nikmatnya nafas. Oleh karena itu, mumpung masih ada nafas kita sehat, yuk kita bersyukur kepada Allah. Gunakan nafas untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri itu nikmat luar biasa, tetapi karena terlalu sering ketemu seakan-akan bukan kenikmatan. Pagi ketemu dia, siang bertemu dia, malam ketemu dia, yang tengkurap sebelah juga dia, yang bengek juga dia, bosan rasanya bukan kenikmatan. Kapan terasanya nikmat punya istri? Kalau istri sudah diambil oleh Allah baru terasa nikmatnya. Makanya mumpung masih punya istri, yuk gunakan istri kita sebaik-baiknya, bawa di jalan keridhaan Allah Subhanahu. Ya kan, memang yang namanya istri mah sering saya bilang ibarat mobil, saudara-saudara. Yang namanya mobil kan tergantung merek sama tahun produksi. Kalau mobilnya Mercy produksinya tahun 2013, catnya mulus, velg racing, ban radial perkeong, rem cakram, joknya empuk, berkonya kristal, AC-nya adem, bensinnya ngirit, pasang alarm ketempel nyetrum-nyetrum. Tapi kan mobil kayak gini kan mahal harganya ya Bu ya. Punya apa tidak? Kalau punya mobil kayak gini, pagi naik, siang naik, malam naik, tengah malam naik, menjelang subuh naik, nggak rugi ngisi bensin, ngisi oli, betul apa tidak? Mobil ini mah mobil mereknya Power Wahon, produksi abad ke-17, bodinya udah pada lecet, bannya gundul, pelek ngariel, knalpotnya jebol, bensinnya pakai jerigen, joknya tinggal kayu, berkonya pecah separo, boro-boro ketempelnya trum starter kagak hidup-hidup, geli doang. Begitu starter cekek, getek pewongkol. Karena tidak hidup-hidup, akhirnya starter langsung dari lubang depannya diguglek, ojo gelem, loncat, ojo gelem. Lama kelamaan gugleknya udah gempor, gelem 3 meter mati, digas ngeplos, direm. Ini kira-kira yang depan saya nih ibu-ibu nih kebanyakan nih Mercy apa Power Wahon ini? Lah kalau Mercy makan kabelnya masih kenceng, selnya masih pada rapat, berkonya juga mantep, bautnya udah pada kenceng-kenceng. Tapi kalau mobil udah lama mah mana kabelnya udah pada putus, selnya pada rusak, boro-boro ketempelnya trum, ketabrak puyeng doang. Tapi yang namanya mobil, saudara-saudara, tergantung pengurusan kita. Walaupun mobil tua, yang penting olinya cukup, bensin cukup, air gak lambat, mantep. Betul apa tidak? Saya punya mobil tua semua mobilnya, tapi karena saya rawat dengan baik, olinya gak pernah terlambat. Biasanya kalau mobil olinya itu baru terus, olinya seger tuh, mesinnya halus, suaranya pelan. Tapi kalau olinya udah lama nggak diganti-ganti, starter itu kasar suaranya. Istri juga begitu, kalau duitnya banyak mah halus ngomongnya. Begitu nggak ada duitnya membentak-bentak mulu sama laki. Betul apa tidak? Yang mana orangnya? Kalau perempuan ibarat mobil, suami kayak supir.
Indahnya anak-anak naik mobil itu kalau sopirnya profesional, sopirnya kalem, mobilnya empuk, itu penumpang enak. Anak-anak itu penumpang, suami itu sopirnya, istri adalah mobilnya. Ini mobilnya bagus, remnya pakem, gasnya ngejos, joknya empuk, AC-nya adem, cuman sopirnya anti ngerem. Kira-kira enak-enak nggak penumpangnya? Jalan ke puncak kita rekreasi, anak-anak mari kita rekreasi, sampai di puncak di tikungan mudun bukan yang rem malah digas. Penumpangnya bisa tidur apa tidak? Begitu juga suami, istrinya sudah cantik, istrinya sudah solihah, tapi suaminya kasar. Anak-anak enggak betah di rumah, gerah pembawaannya. Alhamdulillah yang malam ini datang semuanya potongannya orang banyak, nikmat orang kaya, amin. Ya ada yang kaya bintang film, ada yang kaya konglomerat, ada yang kaya petinju, ada yang kaya artis, ada yang kaya monyet, pokoknya kaya dah. Biarin soal banda kurang ya Pak ya, namanya orang mah ada yang kaya ada miskin. Yang penting kita hidup, yang penting kita sehat, yang penting kita punya iman. Alhamdulillah. Iya, saya mah seorang pemuda main bola sudah bagus, juara tingkat kecamatan, sampai sekarang saya belum punya sepatu. Alhamdulillah. Biarin gak punya sepatu juga, yang penting mah kaki tempat nempel sepatu masih ada. Saya tanya bapak-bapak, mendingan kakinya apa mending sepatunya? Mendingan kaki, mendingan sepatu. Besok bapak lewat depan kuburan, di situ ada sepatu sepasang masih baru geletak, terus sebelahnya ada kaki 2 biji, kaki apa sepatu? Milih sepatu apa milih kaki? Saya masih orang perawan, alhamdulillah wajah juga 8,5, sampai sekarang belum punya kalung. Alhamdulillah. Biarin gak punya kalung, yang penting leher tempat nempel kalung masih ada. Pentingan lehernya, pentingan kalungnya Bu. Mending leher mending kalung Bu. Biarin walaupun tidak punya kalung juga, yang penting lehernya sehat daripada kalungnya panjang kayak rantai motor tapi ke lehernya sudah melengkung. Walaupun tidak punya kalung juga yang penting leher sehat. Alhamdulillah. Sekali-kali mah pingin pakai kalung, minjem kalungnya buku. Alhamdulillah. Iya, saya mah badan sudah sehat, pekerjaan sudah stabil, tapi sampai sekarang saya belum punya mobil. Alhamdulillah. Biarin tidak punya mobil, tidak punya motor, yang penting pantat tempat duduk di atas motor masih ada. Ibu-ibu, pentingan motornya, pentingan pantatnya. Nggak ada gunanya kita motor sangat bagus, gede-gede, mahal-mahal, tapi pantatnya sudah hilang tinggal separuh. Oleh karena itu walaupun tidak punya motor, yang penting pantatnya sehat. Alhamdulillah. Kali-kali pingin pakai motor, minjem motornya Pak Kuwu. Alhamdulillah. Ya, saya seorang pemuda wajah ganteng 8,5, pekerjaan sudah stabil sampai sekarang belum punya istri. Alhamdulillah. Biarin tidak punya istri, yang penting alat punya istri sehat semuanya, badan sehat, tangan sehat, mata sehat, hidung sehat, mulut sehat, kaki sehat, si otong sehat. Alhamdulillah. Mendingan istrinya, mendingan alatnya Bu. Tidak ada artinya sekarang punya istri cantik seperti istrinya Jamal Mirdad. Siapa namanya? Alah, kok Jamal Mirdad itu yang penyanyi yang sama Saiful Jamil, siapa namanya? Wah, salah lagi. Istrinya Nabi Musa, siapa namanya? Lah, sepi. Tidak ada artinya punya istri yang cantik tapi si otongnya udah hilang di patok ayam. Oleh karena itu walaupun tidak punya istri cantik, alhamdulillah asal sehat badan. Kali-kali mah pingin pakai istri cantik, minjem istrinya hancur, kabeh minjem. Saya menjadi orang miskin, sebelah saya orang kaya. Walaupun saya miskin, sebelah saya kaya. Banyak hikmahnya, betul apa tidak?
Tetangga punya motor, saya tidak punya motor. Syukur pada Allah, mas, selamat ya sampean punya motor. Alhamdulillah, walaupun saya tidak punya, ikut seneng. Kenapa? Tetangga cerita dengan istrinya, mah tadi kan si tetangga saya bilang alhamdulillah ikut seneng kita punya motor. Oh gitu ya mas? Iya. Ya udah gitu, gini aja, anaknya kan sekolahnya bareng anak kita, besok bonceng ya mas. Indah apa tidak? Tetangga beli mobil, kita ikut seneng, mas alhamdulillah sampean beli mobil walaupun tidak punya, saya ikut seneng. Tetangga punya mobil, bilang sama istrinya, mama tetangga kita mah kita punya mobil ikut seneng. Jadi gimana mah? Karena istrinya lagi hamil, besok kalau lahiran dianterin ya pak. Bagus apa tidak? Indah apa tidak? Jangan ngiri, tetangga punya istri cantik kita ngiri, biarin, namanya tetangga. Tetangga punya motor kita nggak punya, sekali-kali mah nanti insya Allah. Tetangga punya mobil kita nggak punya, sekali-kali mah insya Allah ikut naik. Betul apa tidak? Tetangga punya istri cantik kita nggak punya, tenang sekali-kali. Ya, salatullah ala Taha. Seru salat ala Yasin. Wahai umat manusia yang hidup dalam dunia, selagi ada usia, janganlah kau sia-sia salat janganlah engkau melamun, kan hidup 1000 tahun, sejenak menjadi pikun, berjalan engkau dituntun salat ala Taha. Tak usah engkau berkhayal masa beliamu kekal, karena semua makhluk bakal bertemu dengan si ajal salat Lihatlah si bunga mawar yang indah tertembus sinar, harum baunya tersebar, takkan dua kali mekar salat Rasulillah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, kita kumpul di tempat ini dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak zikir kepada Allah. Dari sore tadi kita di masjid masing-masing, di musola masing-masing kita zikir kepada Allah, sampai di tempat ini juga kita zikir kepada Allah. Satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Ada sebuah hadis menyebutkan, inna lillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim. Sesungguhnya Allah punya beberapa malaikat yang menjadi satpol PP yang keliling mencari-cari tempat zikir. Ini malam ini ibu-ibu saudara-saudara, jutaan malaikat turun menyaksikan kita semuanya. Apa yang mereka lakukan? Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau. Apabila mereka menemukan satu kaum yang sedang zikir kepada Allah, saling berseru satu dengan yang lain. Dia memanggil-manggil kita semuanya, halummu ila hajatikum, sok maneh hayang naon sia, wis kon pengen apa ngomong bae iki karo inyong iki we. Paham napa mboten iki? Wis matur syura dumateng Gusti Allah sak menika kersane awakmu iku apa? Ngerti mboten niku? Jadi malam ini walaupun yang datang mungkin manusia ini wujudnya cuma 1000 orang, yang kelihatan 1000 orang, tapi jutaan malaikat turun semua kumpul dengan kita semua. Apa yang mereka lakukan? Mereka nantang kita semua, kamu minta apa saja pada Allah. Makanya zikir itu sangat luar biasa saudara-saudara. Dalam kisah nabi-nabi Allah, ketika mereka menghadapi persoalan yang berat, mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Ketika mereka punya keinginan yang besar, mereka zikir kepada Allah. Di saat mereka ditimpa malapetaka, mereka berzikir kepada Allah. Ketika menghadapi kenikmatan, mereka selalu berzikir kepada Allah. Apa zikir yang paling bagus? Zikir yang paling bagus kata para kiai, afdalul zikri la ilaha, afdalul zikri la ilaha. Ini zikirnya kudu mantap ini. Makanya para kiai mengajarkan kalau zikir ikut Alfiyah Ibnu Malik, warfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Yang zikir panjenengan itu duduk dengan sidakap sinuku tunggal, angkat kepalanya banting kanan dan ke kiri dengan suara yang rata dan tegas, la ilaha illallah, la illallah, la. Nah itu zikir. Ada yang ngomong zikir kok kencang-kencang teman, apa Gusti Allah budeg? Ya ora budeg, kuratine sia sing budeg. Sebab apa? Dalam hati kita nih banyak setan kokot monongan mereset keket gitu ya. Ini kadang-kadang zikir iseng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah bocah di luar, tet. Saya mah zikirnya tidak mau zikir kayak gitu, perasaan udah kebanyakan banget. Bada sholat la ilaha illallah, ada kematian la ilaha illallah, zikir torekot Qadiriyah Naqsyabandiyah la ilaha illallah, ditempeleng suami kaget la ilaha illallah. Saya mah pingin ganti zikir kayak anak muda saja, ikut bangsanya Opik dan UJ. Apa yang kita baca? Subhanallah wala ilah wallahu akbar kompak, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Zikir kudu pakai rasa, kalau nggak pakai rasa kurang enak. Sama kayak minum kudu ada rasanya, mas air putih kayak gini.
Ini saya Bu Haji ini udah menggunakan belangkon hitam, baju hitam, sarung irem, mah kali nembus sama kopi-kopinya begitu. Dianggap ikan cupang akuarium lah, jan wes ye. Tak kebune wong endi ki? Saya mah kalau tasbih yang kayak gini suka ingat dengan uji almarhum. Jadi apa? Saya mah merasa banyak dosa. Dosanya apa sih? Kalau ngelihat bini orang di pasar semangat, ngelihat bini sendiri pingin muntah, dosa. Jadi baca apa? Astaghfirullah minal khataya rabbi marilah kita umat manusia semua anak Adam dan Hawa menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Astagfirullah Rabbi zidni semua yang di dunia ini kelak akan terbenam kembali sebelum datang ajalnya diri. Taatlah pada perintah ilahi, itu suatu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Astagfirullah Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni. Ayem, tentrem, adem. Saya mah alhamdulillah perasaan kalau lihat istri nggak bosen, malah saya mah siap nambah 2-3 biji. Ngaco ini mah. Terus apa masalahmu? Saya mah justru karir saya diganjel sampai sekarang nyalon RT aja kalah mulu. Di kantor dihalang-halangi sama teman pangkat gak naik-naik. Apa yang saya baca, kalau sampean dikepung dengan persoalan, kalau panjenengan diganggu oleh gangguan-gangguan dan jegalan-jegalan, baca doanya Kanjeng Nabi Ibrahim, zikirnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal Hasbunallah ni'mal maula. Keras Pak. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah
Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, api sing mulat-mulat, Nabi Ibrahim ada yang membantu, tidak mau dibantu, tidak ada pemadam kebakaran. Apa yang dia baca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa yang sangat pendek, zikir yang sangat ringkas, cukup mengundang pertolongan Allah. Allah langsung instruksikan pada api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Api yang besar tidak menyentuh dan tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim karena baca hasbunallah wa ni'mal. Makanya besok kalau ada rumah kebakaran, terus datang pemadam kebakaran, tolak, mas, pemadam itu bid'ah, dolalah, mas. Kenapa bid'ah? Rasul nggak pernah bikin pemadam kebakaran. Nggak ada di Qur'annya dan hadisnya Nabi Muhammad bikin pemadam kebakaran pakai semprotan, pakai belangwir. Nggak ada. Ini bid'ah, mas, mundur. Apa yang sunnah? Dua. Yang pertama, kalau dibakar kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang kedua kata Nabi, idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa innahu yutfi'uhu. Jika kamu melihat kebakaran, takbir, karena takbir bisa memadamkan api. Makanya sampean pulang, mas, aku tak nyemplung. Begitu plung baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, insyaallah mateng. Urusannya bukan doanya, apa bukan zikirnya, tapi ininya nih. Sebab apa yang namanya zikir dan doa itu seperti senjata. Senjata itu pasangannya dewe-dewe. Betul apa tidak? Silet tajam, pisau tajam, golok tajam, gunting tajam, gergaji tajam, pedang tajam. Tapi tajam-tajamnya alat tadi punya alatnya dewe-dewe. Motong kertas pakai silet, motong daun pakai pisau, motong kambing pakai golok, nebang pohon pakai kampak, motongin kayu pakai gergaji. Gini apa mboten? Ini ditukar, nebang pohon pakai silet, sunatan bocah pakai geraji. Nyukur kumis pakai kampak. Erep rempang kabeh atuh. Ada yang pernah motong kumis pakai kampak? Cukur pakai pedang, mau nggak? Yang kedua, doa itu bukan cuma lafadznya saudara-saudara, tapi energi batinnya. Sebab apa? Pedang yang tajam, samurai yang hebat, tidak ada gunanya bagi orang yang tangannya setruk. Betul apa tidak? Nebang pohon kampaknya tajam banget, tapi tangannya setruk, bisa apa tidak? Doa juga tajam kan, hatinya setruk, mual nembus. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu hatinya sehat apa setruk? Bapak-bapak hatinya sehat apa setruk? Saya tanya bapak, lebih senang lihat istri orang apa istri sendiri? Nah, ngaku. Ibu-ibu lebih semangat lihat bintang film atau lihat suami sendiri? Stroke. Ibu-ibu kalau nonton sinetron lihat si Farel sama si Fitri, kuat nggak 1 jam? Masih kuat nonton 1 jam? Ngeliatin muka suami kuat nggak sejam? Nabi Yunus dimakan oleh ikan hiu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bawa handphone, nggak bisa SMS ke rumah, dia sendirian. Tapi Nabi Yunus bisa ngejerit maratan langit, ngociak maratan jagat. Ibarat orang yang terapung-apung di atas samudra tanpa orang yang menolongnya, dia hanya menjerit kepada Allah. Dedeteng prihatin Rukmantara kerkabendon, sedih mana nakalangkung, henteren-eren nangis, angkat saka paran-paran, kawas anu eker gundam. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, tapi dia tidak hancur, tidak lumat.
keluar dalam keadaan segar bugar. Kaget kata orang Kiai Jawa Timur, Nabi Yunus walaupun di perut ikan 3 hari 3 malam, kenapa tidak hancur tubuhnya? Sebab Yunus di perut ikan sempat masak juga. Bingung aing mah euy, sembako ti mana eta? Karena Nabi Yunus diberi pertolongan oleh Allah. Kenapa ditolong oleh Allah? Nabi Yunus baca zikir. Zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni. Sarang mangga. La ilaha illa anta subhanaka inni. Ini kuntu lain huntu. Ngaco lo ah. Ngaji asal sadewek ngengel wae nyanyak denge sorangan sekarep kape krungu dewek ya. Sadenge-denge nawe terutama ibu-ibu. Semangat be pengajian mas seragam terunas-lunas. Lah kan ketahuan kalau yang belum lunas mah. Kalau belum lunas itu pakai kerudungnya miring-miring atau kepanasan di pengajian tuh belum lunas tuh. Ini kerjaannya Muslimat NU. Soalnya nggak disumbang sama Pak Lurah sama Pak Haji Yusuf. Mudah-mudahan aja besok tahun besok pengajian bulan besok udah seragam semuanya, amin. Itu gak kayak ramah. Ini minggu besok insya Allah saya akan tampil dengan MNC TV di Masjid At-Taqwa Cirebon. Saya pengennya jamaah Dharma Bangsa berangkat semua pakai seragam, duduk paling depan. Hebat. Anak muda yang bawa, nenek paharep nas segala kata pengiler naik. Jam 10 malam kita live dari TV MNC TV insyaallah. Silahkan, sok saya udah ngobrol. Pokoknya jangan takut, yang belum punya seragam ngomong aja Pak Haji Yusuf, beres nah. Setuju apa tidak? Puguh hayu menta maka bagi setuju. Kecil lah orang 1000 mah. Nah, Pak Haji ya sama Bu Haji kan. Saya nggak apa-apa, nggak kebagian juga. Begitu Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, apa yang terjadi? Allah selamatkan dia, tidak hancur dalam perut ikan. Artinya apa? Sakti mondrogono. Makanya bapak-bapak besok nyobain berangkat ke kebun binatang, pas deket kandang macan bilang sama penjaga, Kang buka kandang macannya Kang. Ada apa? Buka cik aing teh sia mah teu ngadengekeun sia. Ada apa-apa? Aing rek mecak jimat ye. Kamari pengajian orang menang tasbih Nabi Yunus aing mah. Kata penjaganya, "Entar dulu kabur dulu ya." Penjaganya kabur, bapak masuk kandang macan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah habis. Malah macannya ikut zikir, alhamdulillah. Gurih amat nama bangsa ya. Hamba-hamba yang dimuliakan, malaikat kumpul di tempat ini sekarang, turun semuanya untuk apa? Menghamparkan sayapnya lalu menantang kita, minta apa kamu kepada Allah. Terus malaikat dipanggil menghadap Allah, terbang sampai Allah ditanya, di mana ente kat? Di Losari Lor. Ngapain? Itu ketemu Dharma Bangsa. Pada ngapain? Zikir. Ada siapa aja? Ada Dr. Yusuf. Terus siapa lagi? Ada Pak Kuwu. Terus ada siapa lagi di situ? Ada Ustadz Abu. Ada siapa lagi? Nenek-nenek juga banyak Allah di situ. Siapa lagi? Ada itu ibu-ibu yang pakai baju biru ngiler di situ. Ada. Allah bertanya kepada malaikat, bukan tidak tahu saudara-saudara, Allah Maha tahu pisan. Betul apa tidak?
Kenapa Allah menugaskan malaikat? Kenapa bertanya pada malaikat? Supaya ada jobnya malaikat. Pegawaian masa malaikat nganggur. Ya Allah, di situ ada juga orang yang dari awal sampai akhir begini, mulut tukang kamera, biarin dia juga. Malah tukang kameranya juga nggak dekosi kopi, sabar ya Allah tuh bener-bener. Kiainya juga minum air putih terus, nggak apa-apa. Apa yang mereka baca wahai malaikatku? Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, memuji engkau ya Allah. Mereka minta apa wahai malaikatku? Minta ampun padamu ya Allah, minta ampun dari dosa-dosanya, betul ya Allah. Terus apalagi? Mereka berlindung kepadamu dari masuk neraka ya Allah. Apa mereka melihat neraka? Tidak ya Allah. Kalau mereka melihat neraka kayak apa wahai malaikatku? Oh, kalau mereka melihat neraka ya Allah, pasti mereka akan berteriak-teriak minta perlindungan padamu. Terus minta apa lagi malaikatku? Mereka ingin masuk surga ya Allah. Memang orang situ ada potongan masuk surga? Nggak ada potongan mah. Apakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Kalau melihat surga kayak apa? Pasti mereka akan semangat memintanya. Malaikat Jibril mulang malaikat bejakeun kana bangsa, bejakeun kadar ma bangsa, anni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni dosa mereka semuanya. Amin. Indah bener, kurang naon atuh dihampura dosa dahar di aduh geus. Ini yang namanya pengajian nyatukeun umat teh yeuh. Cenah nyatu we kabeh. Teu hese nyatukeun umat mah. Babari sok we siapkeun. Indahnya zikir, diampuni oleh Allah. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, di tempat itu ada orang yang tidak ikut zikir, timbang datang di tempat situ nongkrong doang, urusannya lain. Apa jawabannya? Humul julasaul ladzina la yashqa jalisuhum, itu adalah teman-teman duduk. Siapapun yang cuma duduk bareng dengan mereka sudah tidak rugi. Kameranya jangan ragu-ragu, tukang sound systemnya jangan salah mulu, tukang lampunya jangan takut-takut. Kalian semua tidak ikut zikir tapi terlibat duduk di tempat ini, berdiri di tempat ini, sudah tidak rugi di hadapan Allah. Amin. Makanya jangan pulang sebelum dikasih makan. Kalau panitia kan kurang lebihnya mohon maaf gitu kan, tapi jamaah enggak, kurang main tadi lebihnya bawa balik gitu. Saya mah tahu ibu-ibu kalau pengajian tasnya gede-gede cuman gak ada isinya, berangkatnya cepet, pulangnya berat sebelah. Wah, nyaho aing malah. Saya ngomongin ibu-ibu Jakarta, di sini mah geus bareto gitu lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agungnya di hadapan Allah. Makanya kalau malaikat melihat majelis zikir mampir, Rasul berpesan, idza marartum biridadil jannati farta'u, jika kamu melihat ada lewat di depan taman-taman surga, mampir kamu semua. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaqul zikri, riungan orang yang sedang zikir. Malaikat lewat mampir. Kalau orang beriman mampir. Kalau orang habis sholat ada orang zikir, ikutan zikir. Makanya kalau nanti habis sholat sedang zikir imamnya minggat, tuh orang sudah kesurupan setan. Jelas sama tidak? Makanya kalau ada orang di pengajian tidur ngantuk-ngantuk, orang udah keusap. Katanya bulan puasa setannya diikat, yang diikat kan tangannya doang, kakinya mah enggak. Lu mana buktinya? Lihat besok siang di warung Tegal, ada layar hijau, ada kaki gantung, gak napak tanah. Tuh setan, kan setan mah gak napak tanah kakinya. Atau lewat tidak? Ada yang begitu? Mana jalan mana eta? Jih, orang dia anu kitu. Teu aya di mana? Di itu di warung Tegalnya. Jalan mana ayah negeri ya? Hamba Allah yang dimuliakan, hati-hati nanti setan tuanti dengan zikir berjamaah. Kalau nanti ada setan bikin buku judulnya pasti zikir berjamaah bid'ah, kade teh setan nyeuna teh. Nanti setan bikin buku
Da setan mah aneh. Peringatan Maulid Nabi bid'ah. Setan mah mungeun aya murudan teh sebab loba salawat. Kade tah. Alhamdulillah. Yang kedua kita zikir kepada Allah. Yang ketiga kita malam ini ingin bersama-sama menambah pengetahuan, memantapkan hati supaya kita sadar bahwa kita semuanya akan hari mati mah geus di atas semua orang, insya Allah KBG mati tong ragu-ragu lah, yakin aja. Mungkin prosesnya yang beda, mungkin waktunya yang nggak sama. Secara teori saya bisa mati, tapi secara teori juga Bapak duluan matinya kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian. Allah tidak mengatakan kullu nafsin tamut. Allah tidak mengatakan setiap diri akan mati. Tidak. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Kalau badan tersentuh api terasa panas itu namanya dha'iqah. Kalau lidah kena garam terasa asin namanya dha'iqah. Kalau mata kena asap terasa perih namanya dha'iqah. Kalau badan ketempel es terasa dingin itu namanya dha'iqah. Rasa. Artinya apa saudara-saudara? Orang ketika akan berpindah dari hidup kepada tidak hidup akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kematian itu ada rasanya. Kayak apa rasanya kematian? Ada yang menggambarkan kalau kamu kehausan kemudian diberi minum 7 air lautan kamu masih haus, lebih dari itu hausnya dicabut nyawa. Kalau kamu pernah membayangkan bagaimana dicincang dengan pedang sakitnya 7 kali lipat dicincang dengan pedang, lebih itulah sakitnya kematian. Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang sudah mati selama 400 tahun. Ketika dihidupkan ditanya oleh Nabi Isa, "Kang, boleh jelaskan berapa lama sampean tertidur di sini, terkubur di sini?" Wahai Nabi Isa, kalau ingat zaman ini sampai hari ini berapa lama? 400 tahun. Bisa ceritakan kayak apa rasanya dicabut nyawa? Kanjeng Nabi Isa, sampai detik ini pating sereset nakaraos kene. Jangan main-main dengan kematian, sebab di dunia ini tidak ada yang lebih sakit daripada kematian. Betul apa tidak? Tidak usah pakai teori yang sulit. Kalau orang dicubit paling cuma nyengir, dikampleng paling cuma kelenger, tapi dicabut nyawa bakal tingku nyeri-nyeri na nepi ka paeh eta. Gini apa mboten? Ikuti cabutnya saking larang-larangnya tekan. Tapi jangan khawatir. Nabi pernah memberikan gambaran pada kita semuanya, memberikan harapan pada kita semuanya. Ada 2 cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut ditarik dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Enak apa enak? Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Ada 2 cara kematian. Yang pertama bagaikan sutra ditarik dari rambut, dicabut dari tepung, tidak terasa apa-apa. Yang kedua bagaikan sutra dicabut dari duri, nyarinya luar biasa. Apa gambarannya? Orang yang akan dientengkan kematiannya adalah mereka karena 2 sebab. Yang pertama, enteng dan ringannya langkahnya untuk melakukan ketaatan. Diajak ngaji gampang datangnya, lamun diajak maksiat embung ada tangan anak.
Diajak sedekah, dia semangat menyumbangkannya. Diajak maksiat, dia menjauhi tempatnya. Orang seperti ini insya Allah dientengkan, dicabut nyawanya. Amin. Yang kedua, yang namanya sakit dan tidak sakit, lihat pohon singkong, kalau baru ditanam dia di tanah, dicabut dia enteng. Tapi kalau singkongnya sudah panjang akarnya, geus baradag beutina hese nyabutna, ditarik para gatah akarna, leres gitu. Artinya apa? Orang yang boleh hartanya kaya, banyak hartanya, boleh dia kaya, tapi hatinya tidak nancap kepada dunia. Dunianya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dunianya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Insya Allah enteng dicabut nyawanya. Amin. Tetapi kalau orang yang cinta dunia, kenceng hatinya nancap pada materi, maka dia akan sakit saat dicabutnya. Saya berdoa ibu-ibu yang malam ini datang, mudah-mudahan semuanya dimudahkan kematiannya. Amin. Kesenggol sepeda langsung mati. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu dimudahkan kematiannya. Amin. Salah satu ciri orang yang akan sakit dicabut nyawanya itu sulit diajak takwanya. Suruh bikin kopi agak jadi-jadi itu susah matinya nanti itu. Dharma bangsa seragamnya hitam-hitam, minumnya aja bening. Saya mah nggak minta, ngasih tahu doang. Hari cerdas mah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan merasakan kematian. Sakitnya kematian sangat luar biasa, tetapi ia ditangkal dengan kemudahan kita melakukan ibadah, ringannya tangan kita untuk bersedekah pada orang lain. Bukankah Nabi Ibrahim juga orang kaya? Dia orang yang paling kaya di zamannya, tapi Allah mengangkatnya menjadi Khalilullah. Pernah sekali waktu malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa ya kau angkat menjadi Khalilullah itu Nabi Ibrahim, bukan kami para malaikat? Allah jawab, Ibrahim, kamu tes saja, jangan banyak bicara, kamu uji, gitu aja kok. Akhirnya Nabi Ibrahim datang, didatangi oleh malaikat yang berwujud kakek-kakek. Aki-aki datang ke Nabi Ibrahim, padahal eta teh malah. Makanya hati-hati besok kalau ada pengemis kakek-kakek, jangan-jangan aki Jumanta, aki Surja. Tuan Ibrahim, di kampung kami terjadi krisis ekonomi, banyak rakyat yang kelaparan. Kumaha dawuhan kanjeng Nabi Ibrahim, Bapak? Tinggali ka pengker pibados gaduh naon? Tuan Ibrahim, kula niki wau ninggal panjenengan tasih kagungan nih karena paun tas lapangan harus gawa kabeh mana dipilih ulah kanjeng Nabi, ulah bawa kabeh cik sumangkeun. Ontanya diangkut, besok kakek datang lagi, Tuhan masih banyak yang belum kebagian. Lihat kek di sana di kebun belakang saya masih punya apa? Masih ada sapi satu lapangan, bawa semua kek. Datang lagi hari ketiga, Tuan Ibrahim masih banyak orang yang belum kecukupan, mereka banyak sekali orangnya masih kelaparan. Lihat kakek di belakang saya masih punya apa? Ada kambing selapangan, angkut semua kambingnya. Kaget. Kemudian sang kakek bertanya, Tuan Ibrahim, unta, sapi dan kambing telah Tuan sumbangkan untuk masyarakat, apa yang akan dimakan oleh Tuhan? Loh, oke, jangankan cuma unta, sapi dan kambing, semua itu pemberian Allah. Jika satu saat aku punya anak, pemberian Allah, diminta oleh Allah, akan aku berikan. Kira-kira kalau orang sini punya kambing 10, diminta sumbangan 1, rek meremoal. Tong teuing aku katinggal tina rarain anu pelit mah. Buktina we kopi aing mah wae. Kayak minta hujan juga kurang cai. Badai di hujanan moal ya.
Ini semenang nahan hujan ya. Di Quran mah katingal tadi teh hujan tadi teh. Kurang apa Nabi Sulaiman kaya? Dia kaya, seorang saudagar, seorang raja, seorang nabi. Dia adalah kolektor kuda. Segala kuda ayah. Kuda merek Mercy ayah, merek Zebra ayah, merek Kijang ayah. Ngan anu panglobana merek Aqua. Asal ada berita Tuan Sulaiman ada kuda yang bagus, beli. Penuh selapangan kuda Sulaiman. Satu hari Nabi Sulaiman sedang memandangi kudanya yang indah-indah, yang mahal-mahal, yang perkasa semuanya. Tiba-tiba hampir kehabisan waktu beribadah kepada Allah. Kaget Nabi Sulaiman, hampir sarepna surat asar can dilaksanakeun. Qala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Gusti geuning abdi teh resep kana banda dugi ka hilap, hampir teh tiasa zikir ka Allah. Satu acan eta pemandangan kuda teh hilang tina pandangan pribados. Rudduha alayya. Wahai saudara-saudaraku, karyawanku semua, kumpulkan kuda-kuda itu. Wa tafiqu mashan bisuqi wal a'naq, dipotong semua kudanya, disumbangkan dagingnya kepada fakir miskin. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau besok punya kambing terus sholat asar ke sorean dipencit malu mana? Namun bapak boga pamajikan ajak jalan-jalan kelambatan sholat asar dipencit malu majikan anak. Masya Allah. Ya Rasulullah, ya Rafi'asya, anfatan yaji, ya uhailal judi wal, ya uhailal judi wal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wahai manusia, karena kamu akan merasakan kematian, aku ingatkan kamu, cukupnya upah kerja kamu itu nanti hari kiamat. Kamu berbuat baik sebesar apapun penghargaan orang kepada kamu, tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan Allah hari kiamat. Oleh karena itu, kalau kamu berbuat baik, jangan terlalu menginginkan penghargaan dari sesama. Sejahat apapun yang kamu lakukan, maka balasan yang diberikan orang pada kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan Allah di hari kiamat. Oleh karena itu, kalau kamu melakukan kejahatan di dunia, kemudian kamu bisa menyelamatkan diri, jangan sangka di akhirat kamu akan bebas dari tuntutan ilahi. Waspadalah. Makanya saya kaget kadang-kadang ada teman-teman mubalik dari Jakarta diundang ceramah ke daerah, nanya, ditanya berapa amplopnya, dia minta 50 juta. Masya Allah, saya di sini paling juga 20 juta. Heureuy seribu wara ieu mah. Da urang mah tara heureuy serius we ngomongnya. Geuning sok didoakeun sing buka pemajikan loba lah. Gak apa-apa, istri kudu gembira punya suami laris. Sok gagabah atunya. Hari ibu-ibu gaduh warung hayang laris hayang bangkrut. Gitu boga saraki sugana sing laris doakeun. Diam, saya bawa istri, diam. Saya sampai sekarang istri tetap satu, nggak tahu besok mah. Aman, terkendali insyaallah ya. Jangan kamu minta penghargaan kepada manusia, karena sebesar-besar penghargaan manusia cuman sedetik di dunia, kade di akhirat bisi eueuh.
Heran saya dengan teman-teman, rukun Islam 5, rukun iman 6, eta hayang bayaran mahal. Makanya ya Allah, alhamdulillah dengan izin Allah didoakan orang banyak, sampai sekarang saya itu tidak pernah mikirin amplop, tidak pernah. Isinya juga nggak pernah saya pikirin, nggak pernah. Yang mikirin amplop sama isinya kan panitia, masa saya. Ayah saya mah dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih kapok aing mah. Londa dong, yang penting silatur sudah nikmat ya aku sebagai saudara, asapir aku jeung saudara medit-medit teuing lah. Aya kabatur mereka uing henteu. Saya dikasih amplop nggak saya pikirin, pakai we ke urang mah. Mau amplop dipikirin, alah capek. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu dia pemenang. Di dunia ini pemenang itu kalau terpilih dan mengalahkan lawannya. Di dunia ini seorang lurah dianggap pemenang kalau dia dapat suara terbanyak kemudian dilantik menjadi lurah, itu pemenang cek dunia di hadapan Allah. Bukan keheula nepika kiamat datang, apakah lurah itu selamat perbuatannya dan masuk neraka, atau justru masuk ke dalam surga, atau sebaliknya masuk neraka. Itu yang menentukan. Masuk surga dia baru pemenang. Lihatlah ketika engkau menjadi seorang lurah, lakukan tugasmu dengan baik sehingga engkau masuk ke dalam surga, kakara karana pemenang. Seorang calon presiden dianggap pemenang kalau dia kemudian terpilih dengan suara terbanyak, dilantik oleh MPR jadi presiden. Cek Allah, itu belum pemenang, itu masih tengah permainan. Kapan jadi pemenang? Kalau rakyatmu puas, rakyatmu bahagia, punya kamu pemimpinnya, dan nanti kamu bebas neraka masuk ke dalam surga, itu dia presiden pemenang. Jangan kecil hati yang tidak punya jabatan, ya Bu ya. Kira-kira dosa ibu-ibu dengan dosa presiden gedean siapa? Ibu-ibu mah nggak ada orang yang kecewa, siapa yang kecewa? Saya malam ini ingin canangkan satu program dengan kita semua, mudah-mudahan bisa. Saya ingat sambutan Jenderal Sutanto, Kapolri, ketika saya bersama-sama dengan beliau di Mukernas Majelis Ulama Indonesia. Beliau mengatakan, saudara-saudara, para kiai, para ulama, saya sebagai Kapolri, kaki kanan saya sudah berada di pintu surga, tapi kaki kiri saya sudah berada di tebing neraka. Kalau saya melakukan perbuatan dan tindakan saya dengan baik, kemudian rakyat Indonesia merasa aman, mereka cinta dan suka dengan perbuatan saya karena tanggung jawab saya, maka sebelum para kiai dan ulama masuk surga, saya yang pertama masuk surga. Tapi kalau ternyata negeri ini tidak aman, rakyat kecewa dengan tugas-tugas saya karena saya tidak bertanggung jawab, maka sebelum para preman dan penjahat masuk neraka, saya yang pertama masuk ke dalam neraka. Hebat apa tidak? Malam ini kalimat ini mau saya pindahkan ke Pak Kuwu. Saudara-saudara sekalian, saya Kuwu Losari Lor, Babakan Losari Lor, susah nyebutnya. Desa kok los-losan begitu sih lah. Saya kepala Kuwu Desa Babakan Losari Lor. Kaki kanan saya sudah berada di pintu surga, tinggal selangkah ke dalam surga, tetapi kaki kiri saya sudah berada di tebing api neraka. Jika rakyat saya puas bisa sekolah semuanya, rakyat saya puas bisa makan semuanya, rakyat saya rajin ibadah semuanya, dan mereka senang dengan kepemimpinan saya, maka sebelum kiai-kiainya masuk ke dalam surga, saya orang yang pertama masuk ke dalam surga. Tetapi kalau rakyat saya kecewa, banyak yang tidak bisa sekolah, banyak yang tidak bahagia lebaran, banyak yang tidak bisa mondok, bahkan mereka tidak bisa makan, maka sebelum preman masuk neraka, saya Kuwunya yang pertama masuk neraka.
Saya mau canangkan malam ini, saudara-saudara, saya ingin kumpulnya para ulama, para agnia, pengusaha dan Pak Kuwu malam ini melahirkan satu konsep bersama. Pastikan di desa kita tidak ada anak yang tidak bisa sekolah. Setuju apa tidak? Kita mulai dengan Pak Yusuf, kita mulai dengan Pak Abu, kita mulai dengan Pak Kuwu, dan kita mulai dengan yang lainnya. Desa Babakan, Losari, Lor, susah banget sih lah, jangan. Ganti aja desa Kelor, itu susah. Bila besok ada anak yang akan sekolah dia tidak punya sepatu, bapak laporkan ke Pak RT-nya, sampaikan ke Pak Lurahnya, bicarakan dengan ulamanya, kita urunan. Setuju apa tidak? Kalau besok ada anak kita mau pesantren kehabisan biaya tidak bisa berangkat, laporkan ke Pak RT-nya sampai Pak RW-nya, bicarakan dengan Pak Lurahnya, Pak Kuwunya, bicarakan dengan Pak Yusuf, bicarakan dengan kiainya, kita urunan. Setuju? Pak Kuwu setuju dah. Alhamdulillah Kuwunya setuju. So, saya minta malam ini Pak Kuwu naik lagi dengan Pak Yusuf dan Pak Ustadz Abu, naik sebentar. Wah, yang di beat ya. Saya tidak mau ada pengajian tanpa perubahan. Tolong kamera besok laporin ke wartawan. Masukin koran besok. Ini bertiga saya mau tanya ya. Ibu-ibu jangan ragu-ragu, ini orang tua kita semua. Ini keluarga kita semuanya. Ini di bulan puasa, di malam yang mulia, di acara yang mulia kita canangkan. Jangan pernah ada menyaksikan anak yang tidak bisa sekolah. Setuju? Tidak punya buku, tidak punya sepatu, tidak punya baju, laporkan kepada pemerintah terdekat, kemudian sampaikan Pak Kuwu, sampaikan Pak Kiai, sampaikan Pak Yusuf. Insya Allah kita akan selesaikan. Setuju? Saya tanya Pak Yusuf dulu, setuju Pak? Setuju. Pak Ustadznya setuju nak? Setuju. Tinggal Pak Kuwunya, setuju Pak Kuwu? Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah menyaksikan apa malam ini kita lakukan. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu, dia saudara kita semuanya. Dan tidak akan pernah ada yang jatuh miskin karena memberi orang lain. Sekarang giliran saya. Kalau bapak ibu punya anak yang ingin sekolah dan pesantren tidak punya biaya, kirimkan ke pesantren saya. Punya duit, bayar. Tidak punya duit, cari, ben. Nggak usah, insya Allah pesantren saya menyediakan gratis, mau berapa ribu orang pun boleh gratis, tidak usah bayar sekolahnya, tidak usah bayar makannya. Kalau memang tidak mampu silahkan kirim ke tempat saya. Lewat mereka bertiga, insya Allah kita siap membina mereka semuanya. Tidak akan dijual sebagai anak yatim yang dipajang pinggir-pinggir jalan, itu haram hukumnya. Silahkan kirim anak-anak, mudah-mudahan bisa sampai kuliah di tempat kita di sana, pulang kembali menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Baik, mangga, terima kasih. Orang tua yang sudah wafat punya anak seperti ini pasti tersenyum di kuburnya. Betul apa tidak? Karena apa? Mereka kebagian dari anak yang soleh. Orang tua yang masih hidup punya anak seperti ini bangga. Anakku, aku masih hidup, dia telah menaburkan kebaikan. Begitu kita meninggal dunia, banjir pahala. Kenapa? Orang tua berhasil membina anaknya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian terakhir pesan Allah dalam ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hai anak manusia, yang namanya selamat, yang namanya pemenang itu kalau bebas neraka masuk surga. Mengapa? Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dia menarik, dia menawan, dia menggoda, tapi nipu. Saya tanya bapak, punya istri cantik nipu apa mendingan jelek jujur? Istri cantik nipu apa mendingan jelek jujur?
Ibu-ibu mendingan punya suami ganteng tapi nipu, sama mendingan pengkor tapi jujur? Cantik dunia menawan tapi nipu, mana buktinya? Umur 70 tahun mah geus teu cantik deui. Betul apa tidak? Kasep ala tipuan geus aki-aki mah teu kasep deui. Betul apa tidak? Dulu di Depok ada orang yang punya kolam ikan, nggak lega, cuman 2 hektar. Pagi diempanin, siang diempanin, malam dirondain, begitu banjir ikannya pawai kabur. Yang punya meriang ikannya pulang apa tidak? Pulang apa tidak? Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Lagu siapa, Bu? Lagi serak dibilang oma, coba. Aduh, ayo. Repeh temen gawe aing. Jam 1 sampai jam berapa, Bu? Ini di jam 1 ini. Saya besok siang harus di Hotel Mulia lagi Jakarta, ya, pengajian. Dunia ini menarik tapi menipu kita semua. Sudah berapa banyak orang yang hancur gara-gara dunia, hilang iman gara-gara dunia, lambat ibadah gara-gara dunia, keur hayang budak mah baheula ngadoa ka Allah, barang dibere budak mah poho jalan-jalan jeung budak. Betul? Keur can boga pamajikan mah maca surat Yusuf terus-terusan puasa ngawirid. Aris boga pamajikan mah boro-boro surat Yusuf, surat henteu. Dunia nipu kita semuanya. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, menghadapi zaman yang seperti sekarang ini yang serba sulit yang kita hadapi dengan sableng, sabar. Kita sedang menghadapi banyak ujian, betul apa tidak? Apalagi dari bulan kemarin sampai sekarang sudah banyak ujian negara, ujian semester, ujian masuk perguruan tinggi, ujian terus maksudnya. Sabar. Copodo nelongso jamane. Apal apa enggak? Orang nggak punya kaset. Sabar. Nggak disabarin juga nggak bakal beres. Duit hilang nggak sabar balik nggak? Jadi orang melarat nggak sabar jadi kaya nggak? Anteng mes ayanakeun, itu maunya Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Semua kehidupan dunia, kaya, miskin, ganteng, jelek, pangkat rendah, itu hanya tipuan belaka. Seharusnya engkau menjadi orang kaya, jadi apa? Menaungi orang yang lemah, membantu yang tidak berpunya. Ketika kau jadi pemimpin, menjaga rakyat yang di bawahmu, itu yang namanya amanah. Nih sekarang ibu-ibu lagi musim bakaran. Di dalam rumah ini ada benda warna merah, namanya apa? Api. Di tembok itu ada benda warnanya merah, namanya apa? Bata. Dilihat nasabnya, bata itu tanah, bin tanah asli.
Tapi dia menjadi bata merah karena apa? Mengalami proses pembakaran. Diaduk-aduk, dicampur, dibanting, dicetak, dijemur, diam, dibakar mateng, diangkut, namanya ganti jadi bata. Ada harganya, sekarang sudah berdiri. Di atas rumah juga ada benda warnanya merah, namanya apa? Genteng. Dilihat nasabnya, dia juga bin tanah. Tanah yang dikencingin, yang diberakin, yang dipacul-pacul, tapi dia berubah menjadi genteng seperti sekarang ini, mengalami proses yang lama, dipacul, direndam, diaduk-aduk, dibanting, dicetak, dibakar, diem nurut soleh dia, akhirnya jadi genteng mahal harganya. Coba kalau dibakar melompat dia, pas dibakar panas, lari, mau jadi. Saya tanya ibu-ibu, ibu bahannya apa? Rasul pernah bersabda, ayyuhan nas kullukum min adam wa adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai seluruh manusia, kullukum min adam, kamu semua adalah dari Adam, kamu nasabmu adalah Adam. Kenapa disebut dengan Adam? Supaya jangan ada yang sombong dengan pangkat dan keturunannya, supaya jangan ada orang yang belaga dengan nasabnya. Dia buat pangkat sebutan Kanjung, Raden, Andi, Syarif, Habib, Sayyid. Teruskan nasabmu, jangan mentok di satu tempat. Ternyata nenekmu adalah Nabi Adam dan Hawa, sama dengan yang lain. Wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari tanah. Jadi kita ini sama dengan bata merah, teh bibi urang atau bata merah teh, genteng teh uwa urang. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang yang bukan Arab. KBG saru sadaya oge sa. Jangan pernah ada orang yang merasa badannya lebih jangkung, hidungnya lebih mancung, suaranya lebih melengkung, lebih hebat. Jangan pernah ada yang merasa hina, udah badan pendek, hidung pesek, suara bengek, hina ulah. Sebab itu sama saja menghina Allah yang telah menciptakan kita. Bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun karena pertama-tama merasa hina. Belanda mah jangkung, hebat, hari kita mah jelek. Dijajah 350 tahun. Tidak ada perbedaan Arab atau bukan Arab. Ini yang bilang ini Rasulullah orang Arab, Sayyidul Arabi wal Ajam. Kalau yang ngomongnya orang sini mah bisa aja, lu sirik lu sama orang Arab. Yang ngomong Rasul sendiri orang Arab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang lain, sama semuanya, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Bulan Ramadan ini kita sedang dibakar, dites oleh Allah. Kalau kamu merasa lebih hebat dari yang lain, sok buktikan. Jika kamu tidak makan dari pagi sampai malam, kamu kuat dan tidak lemes, itu baru kamu bilang hebat. Tapi kalau lapar keneh sarwa bae jeung nu sejen ge lapar. Kan bangsa kita selalu saja suka mengagung-agungkan nasab orang lain, bodoh orang teh. Ini kelemahan kita semuanya. Bangsa ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan banyak anugerah, ngan kurang menyadari. Betul apa tidak? Kurang sadar karena nikmat Allah. Naon sih kurang nikmat? Aya tanggal kalapa ditebang ganti pohon palem, sok tuang ta palem hari. Ai kalapa mah nikmat, semuanya bisa dimakan, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan. Palem apanya yang bisa dimakan? Buahnya dimakan palem. Kayunya bisa nggak buat tiang rumah? Baheula mah urang teh seueur tangkal tales diganti antorium, sok tuang ta antorium mari beuki mah. Dulu kita punya ikan jair, ikan betok, ikan gurame diganti ikan lohan, sok digoreng lohan. Lohan teh kawinan, teh jair jeung betok sanya nama. Ngan pedah diajar di luar negeri gitu. Aslina mah ti dieu teh. Ganti baju teh dari luar negeri, kuliah nage.
Tidak ada kemuliaan siapapun juga illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Bulan Ramadan sekarang sedang membakar kita semuanya supaya kita mateng. Kalau sudah mateng nanti tinggal pilih mau jadi genteng apa, mau jadi tembok apa, mau jadi bata merah. Tapi jadi apapun kita, yang penting saat engkau jadi bata merah, siap menyangga memikul beban penderitaan orang lain. Dan ketika kau jadi genteng, jadi pemimpin yang terkenal, kau mau ngelindungi orang-orang yang lemah, jangan bocor. Indah kalau kayak gitu. Tidak ada yang istimewa dalam hidup ini kecuali orang yang berjalan dengan fungsinya. Kita yang jadi rakyat sing babari diaturna tong labating kahayang. Ieu mah kuuna hiji kahayangna 1000. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dan yang terakhir, malam ini kita kumpul di tempat ini ingin bareng-bareng mendoakan orang tua kita semuanya, khususnya almarhum Bapak Dharma Yusuf yang telah meninggalkan kita semuanya, yang merintis majelis seperti ini. Mudah-mudahan semua dharma bakti beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teruskan perjuangan dan pengabdian ini, kita jangan tinggalkan, terus kita hidupkan yang istiqomah. Dah hese istiqomah teh hese. Aya istiqomah 2 bari, istri 3 dikontrakin rumah teh 2 bari eta mah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada dan hati kita semuanya untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga Pak Yusuf semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya soleh dan solehah, rizkinya berkah dan berlimpah, serta usianya diberikan ketabahan dan kebanyakan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua pada akhirnya harus diambil oleh Allah, mudah-mudahan dalam husnul la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul. Ojo sira banget nggonmu bunga ana donya, malaikat jurupati nglirak-nglirik maring sira, oleh nglirik malaikat arep jabut nyawanira, gonin jabut angenteni dawuhe Allah kang maha mulya. Mangga la ilaha tumbiladi aduh ditonjokan bekilila teu aya apalah nu kitu mah heran. Ai pupujian teu katalar nu kitu katalar aneh kuring mah ieu. Sok atuh ari teu uninga kana nu Arab-Arab gitu mah urang kana nu Sunda we nya punya. Euy serangan yo. Sabilulungan sepat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan ieu teh bahasa naon tuh bisa nanti ya?
Ih eta bahasa Sunda ge sae bulebet nama sabilulungan artosna naon sabilillah silih tulungan. Tuh da poho urang manya orang Arab gaduh bayati urang aya lagu kinantinya. He barudak kudu mikir. Teu apal riwayat teh. Jawa orang ngerti, Sunda orang nyambung kepriben kamu pada ya. Apalagi laguna sing olah linglung. Buku udah duduk di panggung di mana Aisyah tadi di panggung. Masih nanya keneh wae. Padahal orang tua kita bikin lagu tuh nggak sembarangan bu, sok tingali. Bubuy bulan panon poe unggal bulan abdi teang unggal poe. Ini lagu jangan main-main pakunya. Iya lagu teh ramalan aki urang kapukur para wargi sadayana. Kumaha sepuh urang anaking incu abah sadayana. Kin dijaganing pageto lamun anjeun geus dewasa beurna abah geus teu aya. Anjeun bakal panggih kana kehancuran umat di mana geus muncul hiji bubuy bulan bakal aya partai bubuy bulan. Terus aya teu acan. Singkat teh kurang partai bubuy. Terus aya bubuy bulan teh buleud ngan dibubuykeun ka ciri jiga ari teh saeutik partai bubuy. Nu kadua sangrai bentang ari sangrai teh sangraina tina naon tina taneuh gambar bumi gigirna loba bentang partai kebanyakan bintang aya teu. Anu katilu panon poe tos aya partaina. Tos aya hancur umat lamun geus muncul ieu incu. Leungit tuduluran anjeun kepada umat Islam matak pesan abah naon unggal bulan abdi teangkeun beda akidahna keun beda saeutik-eutik mah keun beda partai jeung organisasina wayahna sabulan sekali mah anjeun silaturahim jeung dulur anjeun. Unggal poe oge hade maksudna naon jeung teuing beda organisasina lamun bisa mah unggal poe jamaah teh hiji masjidna tong yeun masjid anyar. Rek puasa teh bareng we jeung pamarentah tong puasa sorangan sia teh. Tos kajadian ayeuna. Renungkan tah lagu kolot urang. Baheula kolot urang mah sabilulungan. Sifat silih rojong ayeuna mah teu aya sabilulungan sifat silih rejeng ayeuna. Indah kolot urang baheula nya ngarang lagunya si horeng teh aya eusina aya beutina urang mah teu ngarti garanti ku lagu barat prak urang rebut deui kajayaan bangsa Indonesia aya keneh urang Sunda teh aya keneh ning teu apa lagu-laguna acan kumaha huruf pamepet mare kumaha atuh nyeratna urang meureun. Si anak wong Jawa kene ki, anak wong Jawa ge, kok orang ngerti lagune, kuku priben kok. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sekali lagi mudah-mudahan kumpul kita malam ini jadi ibadah. Sok besok minggu depan kita ketemu lagi di Atakwa bareng-bareng. Sing gagah, buru-buru udah bikin baju mas seminggu mah beres. Nah, tenang we. Dekat kita ketemu di sana bareng-bareng insyaallah. Nah jayalah dharma bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi washabi azwaji wa dzurriyyati wa hibati ajma'ina syai'un lillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.